Selamat siang, teman-teman Fakultas Psikologi USU. Hari ini kita akan kembali lagi dalam sesi Sci-Talk. Jadi Sci-Talk atau Psychology Talk merupakan salah satu kegiatan yang dibentuk oleh PEMA Psikologi USU. Nah, untuk di sesi kali ini kita kebetulan akan membahas tentang program MBKM atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi bagi teman-teman nih yang masih bingung atau bahkan nggak tahu nih cara pendaftarannya gimana, jadi teman-teman boleh simak sesi yang kali ini. Nah, sebelumnya kita sudah kedatangan dua narasumber pada hari ini. Mungkin saya boleh sapa dulu. Selamat siang untuk Bu Roni dan juga Bu Tia. Mungkin saya mau nanya kabar-kabarnya dulu nih. Kalau dari Bu Tia sendiri gimana Bu kabarnya? Kabarnya sehat, baik-baik saja. Ya, memang ini masa yang menurut saya kita juga sudah lebih reda ya permasalahan tentang pandemi juga udah. Oke, umumnya oke. Saya berharap teman-teman psikologi oke. Amin Bu. Oke, baik Bu. Kalau dari Bu Rami sendiri gimana Bu? Kabarnya? Iya Bu, kabar. Alhamdulillah baik, sehat. Ya paling sedang ngurus inilah MBKM. Oh, karena masih banyak yang mau ini ya Bu, yang mau ikut ya Bu ya. Ikut MBKM. Oke. Mungkin bagi teman-teman nih yang belum kenal dengan narasumbernya, jadi yang di sebelah paling kanan saya itu adalah Bu Rami Putri Rangkuti, PhD psikolog selaku Kepala Program Studi di Fakultas Psikologi USU. Dan nanti kalau teman-teman nih butuh rekomendasi untuk ikut program MBKM, teman-teman boleh langsung cari Bu Rahmi. Nah, kemudian kalau yang di sebelah saya langsung ini adalah Bu Mutia Nauli, MSI Psikolog. Jadi beliau ini merupakan salah satu dosen di Departemen Psikologi Sosial dan juga sekretaris di LPPM atau biasanya kita sebut sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, mungkin itu untuk perkenalannya. Mungkin kita boleh langsung masuk sesi tanya ini dulu Bu. Mungkin saya akan menanyakan kepada Bu Rahmi terlebih dahulu ya Bu. Untuk program MBKM itu sebenarnya apa ya Bu? Oke, baik, terima kasih. Jadi hari ini saya dikasih kesempatan untuk datang ke sini untuk diundangkan untuk memberikan memberikan pengetahuan mungkin tentang MBKM. Nah, di sini saya akan mengutip dari buku yang dikeluarkan oleh, di sini ada buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi MBKM ini adalah program yang dikeluarkan oleh Pak Nadiem, di mana di sini mahasiswa punya kesempatan untuk belajar di luar kampus. Jadi di luar prodi tepatnya. Jadi prodinya itu bisa prodi di dalam universitas atau prodi di luar universitas. Jadi ada dua kegiatan, bisa yang langsung di luar universitas kita, di luar prodi juga, ada yang di luar prodi tapi di dalam universitas. Itu kegiatan MBKM. Gitu. Baik Bu, mungkin kemudian apakah setiap prodi di USU ini sudah menerapkan program MBKM gitu? Oke, jadi kalau pertanyaan adalah setiap prodi mengikuti MBKM, sepengetahuan saya, jadi saya nggak bilang sependek pengetahuan saya, tidak semuanya ikut MBKM. Beberapa memang tidak boleh ikut MBKM, salah satunya adalah Fakultas Kedokteran. Mereka tidak diperkenan, setahu saya ya, mereka tidak diperkenankan untuk ikut karena mereka punya kegiatan yang padat kan, berkaitan dengan maksudnya pendidikan. Saya nggak tahu nih keperawatan ada nggak MBKM-nya, tapi setahu saya kedokteran yang enggak. Jadi enggak semua prodi yang bisa MBKM. Oh, berarti ada beberapa prodi yang tidak diperbolehkan ya Bu? Yang tidak diperbolehkan. Oke. Mungkin untuk program MBKM ini kan sebenarnya banyak banget nih Bu programnya, tapi karena yang paling banyak diikuti saat ini itu kan kebetulan program yang tentang magang ya Bu ya. Jadi boleh nggak Bu untuk dijelaskan sedikit mengenai program magang bersertifikat dari Kampus Merdeka? Oke, jadi sebenarnya kegiatan MBKM ini kan ada 8 kegiatan. Kalian boleh baca di buku panduannya. Beberapa kegiatan seperti kampus mengajar sudah selesai seleksinya gitu kan. Lalu ada pertukaran mahasiswa juga sudah selesai. Nah, saat ini yang sedang berlangsung seleksinya adalah mahasiswa magang bersertifikat dan ada juga studi independen dari kementerian. Nah, magang bersertifikat ini ada dua. Ada yang dari USU, ada yang dari kementerian. Nah, kalau intinya magang bersertifikat ini adalah memberikan kesempatan mahasiswa untuk merasakan bekerja atau mengalami pengalaman langsung di perusahaan.
Jadi dan kalau yang di USU itu kita bermitra dengan beberapa perusahaan. Jadi mahasiswa dikasih kesempatan untuk bisa mungkin mengaplikasikan apa yang dipelajari di kampus ke dalam dunia kerja gitu. Dan harapannya kalau kalian baca di buku MBKM juga, harapannya begitu kalian nanti di sana lalu pekerjaan kalian bagus, kalau seandainya perusahaan butuh tenaga kerja, tentu kalian kalau seandainya bagus kalian akan menjadi punya, karena ada sertifikatnya juga, mereka tahu bahwa anaknya kerja seperti ini, kemungkinan kalian untuk dapat pekerjaan itu lebih karena udah pernah ikut magang di sana. Kira-kira seperti itu. Ya. Tadi waktu dengar kan katanya program MBKM ini kan yang khusus magang itu kan tadi ada 2 ya Bu ya, dari khusus sama yang dari kementerian. Itu kira-kira perbedaan yang paling jelas itu di mana? Nah, kalau perbedaannya yang lebih jelas itu kalau dia magang yang di kementerian, itu dia sistem daftarnya itu adanya di kementerian. Plus perusahaannya perusahaan nasional. Jadi nggak hanya di Sumatera Utara. Jadi ada yang mungkin di Jawa, ada di mana-mana lah gitu. Ada daftar-daftarnya. Sementara kalau yang di USU ini benar-benar kerjasama USU dengan perusahaan yang ada di Sumatera Utara. Jadi misalnya dengan PT Pos. Nah, PT Pos yang ada di Sumatera Utara. Bedanya mungkin ke lokasi, plus yang ini magang bersertifikat ini hanya untuk orang USU. Jadi hanya untuk mahasiswa USU. Sementara kalau kementerian kan universitas mana aja boleh ikut. Ya kan, itu kan. Kalau di sini cuma USU aja yang boleh ikut karena kita yang jalan kerjasama, kuotanya khusus untuk kita. Gitu, kuota dari perusahaan misalnya 100 ya 100-nya untuk kita. Gitu. Oh. Nah, mungkin teman-teman kan ini kan masih ada yang pengen tanya nih soal tentang magang gitu Bu. Nah, kalau di magang yang dari kementerian itu biasanya kita boleh daftar berapa ya Bu? Beserta dengan yang di USU juga. Kalian boleh baca di peraturannya ya. Saya juga nggak tahu pasti sebenarnya. Cuma kemarin ada beberapa diskusi memang nggak boleh 2 atau 3, terus dia ada misalnya semester berapa boleh, misalnya semester 5 dia boleh daftar berapa gitu. Ada ketentuannya di kementerian dan itu kan berubah terus ya. Jadi memang saya sebagai dosennya nggak bisa akses. Sementara kan yang mau daftar tuh yang bisa akses. Peraturannya itu mahasiswanya harus cari sendiri ya. Karena kalian merdeka, tentu harapannya merdeka juga dalam mencari informasi gitu ya. Gitu. Berarti mandiri gitu ya Bu? Ya, mandiri. Mencarinya mandiri. Tapi dia macam-macam. Makanya saya bilang baca dulu, boleh nggak? Kalau boleh 2 ya boleh gitu. Setahu saya ada yang bilang boleh, ada yang semester berapa yang nggak boleh. Tapi kalau yang magang bersertifikat USU, memang kita disarankan hanya 1. Jadi kita dapat dari biro, harapannya kalau ya kantor pos saja. Kenapa ya? Yang ditakutkan itu gini. Ketika kamu misalnya daftar pos 1, terus daftar lagi Bank Sumut gitu, tiba-tiba kamu lulus 2-2, berarti kan salah satunya harus dibuang. Sementara kan kuotanya sayang, terus kita juga nggak enak sama perusahaan. Mana tahu perusahaannya itu kan udah menetapkan 5 orang di bagian A, 5 orang di bagian B, tapi kamu mengundurkan diri dan itu akan membuat kerjasama kita jadi nggak baik. Makanya untuk awal ini biro bilang bahwa 1 aja, gitu, 1 aja, 1 perusahaan. Gitu. Berarti kalau misalnya teman-teman mau coba yang lebih banyak, harusnya ikut yang dari kementerian ya, mungkin aja, seperti itu. Berarti untuk syarat-syaratnya seperti yang tadi Bu Rahmi bilang, berarti harus disesuaikan kembali lagi dengan perusahaan-perusahaan itu. Ya, jadi gini, ada persyaratan yang sifatnya umum, ada persyaratan yang sifatnya khusus. Intinya persyaratan utama untuk magang, MBKM, yang pertama adalah, ini syarat MBKM ya, yang pertama adalah mahasiswanya harus berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswanya terdaftar di dalam PD Dikti. Jadi nama kalian itu terdaftar di PD Dikti, itu syarat utamanya. Lalu syarat yang lain-lainnya itu adalah syarat yang dimintakan oleh setiap kegiatan. Jadi nanti ada pejuang muda beda, kampus mengajar beda, tapi ada yang khususnya, misalnya kalau magang nanti persyaratannya kita nggak usah magang dulu. Jadi dari intinya ada yang utama itu yang sama. Saya misalnya syarat yang dari kampus yang pertama adalah izin dari dosen pembimbing akademik. Nah, itu pasti. Kenapa dosen pembimbing akademik adalah pintu pertama. Jadi gini, begitu yang paling kenal kalian di sini kan dosen pembimbing akademik dong. Ya walaupun kadang nggak kenal-kenal amat ya Bu, karena udah ini ya online ya Bu ya. Nah, jadi dosen PA-nya akan tahu ini mahasiswa IPK-nya berapa, apa yang nilainya
E misalnya, apa yang harus diperbaiki, apa yang kurang, gimana anaknya bersosialisasi, kan kemungkinan PA-nya lebih tahu. Nah, jadi kalau kalian udah dapat rekomendasi, nah saya akan meneruskan. Jadi PA yang utama tahu PA-nya bahwa anaknya mau magang gitu kan. Lalu kalian akan ngurus dari ASA, pelayanan satu atap ya, jadi tuh. Nah itu pelayanan itu ada, kalian minta transkrip nilai, bukan transkrip, keterangan nilai. Jadi keterangan nilai kalian, IP-nya berapa, lalu nanti didampingi sama rekomendasi PA, baru nanti diserahkan kepada bagian kemahasiswaan. Bagian kemahasiswaan itu ada Bu Tiwi atau Bang Hari. Nah, nanti mereka yang akan memberikan ke saya gitu. Jadi formatnya kalau kalian mau tahu rekomendasinya seperti apa, tanya Bang Hari. Baik itu format dosen PA maupun format untuk saya sebagai kaprodi. Jadi itu dulu yang diselesaikan, itu di kampus. Nah, setelah itu kalian bisa melihat di ininya juga. Misalnya Bang Sumut apa nih syaratnya? Kadang-kadang syaratnya harus pernah ikut ikut kegiatan apa gitu kan ada, atau misalnya IP-nya harus di atas 3 atau pernah ikut pengabdian atau apa, dia macam-macam. Tapi ada juga yang nggak ada, IPK nggak jadi syarat, yang lain-lain nggak jadi syarat. Jadi syaratnya jadinya beda-beda per perusahaan gitu. Tapi ada syarat umumnya yang tadi saya bilang, syarat dari Kementerian MBKM, lalu syarat dari kampus apa. Kalau lainnya sisanya syaratnya masing-masing, tergantung milih kemana gitu. Oke, Bu. Ya, berarti teman-teman harusnya udah tahu ya, jadi jangan langsung cari ke Bu Rahminya ya. Biasanya kayaknya lebih banyak langsung cari Bu Rahminya ya, tanpa ngambil minta persetujuan dari dosen pembimbingnya dulu. Kemarin tuh ada tuh katanya mau ke PT POS, saya bilang ada nggak syarat IPK-nya? Saya tahu IPK-nya kurang karena kan transkrip nilai kalian saya juga yang tanda tangani, jadi saya tahu kan. Oh ternyata ada Bu, ya udah ganti yang lain gitu. Jadi maksud saya maunya jangan seperti itu, dibaca benar-benar syaratnya baru ajukan ke kita gitu. Baik Bu. Mungkin yang selanjutnya ini kalau misalnya ada teman-teman nih yang pengen ikut, jadi proses pendaftarannya itu seperti apa ya Bu untuk mengikuti program magang ini? Magang, jadi program magang yang bersertifikat USU ya. Kalau yang ini saya nggak bisa kasih, saya nggak terlalu ini kementerian karena udah lewat juga ya, tanggal 22 sih terakhir kalau nggak salah ya. Yang kementerian ya 17 udah lewat ya, berarti yang ini yang baru lagi. Nah kalau kalian lihat ada namanya Bitly MBKM USU ASI ID kalau nggak salah untuk magang ini. Nah itu jadi, nah ada cara daftarnya di situ, kalian baca ada sebenarnya di websitenya. Ini saya lagi buka capture-annya. Bagaimana cara mahasiswa USU mendaftar? Jadi mahasiswa USU itu wajib login. Loginnya itu pakai apa tuh yang single ya SSO itu kan. Nah, jadi sama satu ini kan seluruhnya. Nah, udah masuk di situ, kalian akan pilih program apa yang harus diikuti. Lalu lengkapi data persyaratan yang dibutuhkan. Nah, salah satu persyaratannya adalah rekomendasi dari dosen bukan DPA sih. Kayaknya yang terakhir itu adalah dari Kaprodi. Nah, tapi Kaprodi akan mengeluarkan surat itu kalau sudah ada rekomendasi dari PA. Gitu. Dan ini ada berikutnya, ada mahasiswa menunggu hasil seleksi kan setelah itu. Pokoknya udah setelah udah masukin semua datanya di situ, nanti seleksinya akan diumumkan. Baik Bu. Kemudian Bu, ini kan satu-satu masalah yang paling ditanya-tanya Bu sama berbagai mahasiswa, salah satunya itu untuk yang konversi Bu. Nah itu kalau kira-kira konversi SKS-nya gimana ya Bu? Oke. Jadi kalau kegiatan magang bersertifikat semua akan dikonversi 20 SKS maksimum. Jadi 20 SKS. Misalnya nih kalian ada di 2019. Kamu lah misalnya Cecilia. Terakhir 2019 kamu untuk semester 7 tinggal berapa SKS lagi? Yang sisa. Salah tinggal 7 SKS. 7 SKS ya. Jadi 7 SKS. Ketika kamu magang, 7 SKS itu akan dikonversi. Tapi kan masih ada sisa lagi 13 SKS. Nah, 13 SKS itu akan digantikan dengan misalnya kamu pernah nggak nilainya ada misalnya C atau B atau yang rendah lah ibaratnya, tapi di semester yang sama. Jadi semester 7 berarti hanya bisa dikonversi di semester 5, 3, dan 1. Yang artinya nanti ketika kamu KRS-nya itu akan masuk adalah mata kuliah yang ditawarkan di semester itu. Jadi karena nggak bisa di semester genap, nggak bisa, dia semester ganjil. Jadi nanti masuk KRS-nya, KRS yang mata kuliahnya ditawarkan, nanti kita akan konversi langsung 20 SKS, sebanyak 20 SKS yang kamu dapat. Nah tapi ingat ya, magang itu ada nilainya.
nggak harus nilainya A, bisa jadi kamu nggak datang magang nilainya E. Nah itu harus dikonversi 20 SKS. Iya, harusnya begitu gitu. Jadi makanya bekerjalah sebaik-baiknya. Jangan nanti kalian magang habis itu aduh kayaknya nggak sesuai dengan kata hati. Nah, ini hilang 20 SKS juga gitu. Jadi tolong kalau udah mengambil magang ya benar-benar lah gitu. Biar gak nyesel juga Nggak ya, Bu, nyesal. ya. Tapi saya garansi bahwa begitu kalian ikut magang 20 SKS akan saya konversi. Nggak ada udahlah 15 aja atau nggak ada 7 aja, enggak. Pokoknya 20 SKS. Nah, tadi kan saya bilang kalau umpamanya konversinya yang belum diambil atau yang nilai yang mau diperbaiki. Kalau misalnya kalian masih kurang nilainya misalnya pilihan, kalian boleh masukkan pilihan. Misalnya belum pernah kalian ambil pilihannya. Nah, kalau seandainya saya Bu, nilai saya udah semua Bu, saya nggak ada lagi yang mau saya konversi, mana tahu ya kan. Nah, kita kan ada 144 SKS. Maksimum kan, bukan maksimum, dia sampai 148. Jadi kalau umpamanya nanti kamu udah nggak ada lagi nilainya B, udah nggak ada lagi nilai A semua, kamu boleh ambil 4 SKS untuk pilihan, jadi 2 mata kuliah. Jadi nanti kamu lulus dengan 148 SKS. Gitu, bisa gitu ya. Jadi bisa masuk pilihan 4 SKS yang baru. Ya berarti kalau urusan konversi berarti teman-teman harusnya udah tenang, ya, lebih tenang. Ya. Jangan, nggak akan mungkin di ini. No worry, 20 SKS. Tapi untuk yang 20 SKS ya ada yang lain cuma misalnya kayak pengabdian 5 SKS ya 5 SKS. Jangan saya minta 20 SKS, nggak bisa. Sesuai gitu, sesuai aturan. Ada magang, kampus mengajar, ya pokoknya yang dia memang konversinya 20 SKS. Penelitian nanti kan ada yang ikut penelitian dosen 20 SKS juga. PMM kan 20 SKS juga gitu. Kalau magang 20 SKS. Baik, Bu. Mungkin untuk yang pertanyaan-pertanyaan MPKM mungkin boleh kita cukupkan dulu ya di sini ya Bu ya. Mungkin kita lanjut ke salah satu kegiatan lagi. Mungkin banyak teman-teman yang belum pernah dengar, termasuk saya sendiri sih, karena saya sendiri juga baru dengar di semester yang sebelumnya. Jadi itu namanya KKN tematik gitu ya. Nah, untuk KKN tematik itu sepertinya Bu Tia ya yang lebih. Saya kasih pengantar ya. Jadi ini ada salah satu kegiatan magang baru, bukan magang sih, MBKM baru, namanya KKNT. Jadi KKN tematik. Nah kebetulan dari beberapa minggu ini udah dibuka memang. Tapi belum banyak yang ini ya kelihatannya tertarik. Makanya saya panggil, saya ayo dong Bu Tia, kesini dong Bu Tia. Bu Tia dengan kesibukannya sendiri, saya panggil ke sini supaya ngasih tahu kira-kira KKNT itu apa. Karena KKNT ini peluangnya besar dan itu akan dikonversi 20 SKS juga ya Bu. Nah jadi saya mintalah kepada Bu Tia untuk meluangkan waktunya yang begitu padat ini. Ya banyak kegiatan lain untuk hadir ke sini. Silahkan Bu Tia, gimana KKNT? Terima kasih Bu Rahmi, terima kasih Cecil, ya teman-teman psikologi gitu ya. KKNT ini namanya juga kuliah kerja nyata tematik gitu ya. Jadi memang baru, ini program yang baru, jadi rasanya selain magang bersertifikat, mungkin yang pertama kita resmikan waktu itu sudah ya dengan kita memanggil apa artinya kita esensinya kan kita kerjasama dulu ya. Ini kan adalah program internal. Sebenarnya kementerian juga punya KKNT tapi nggak gitu populer karena diharapkan internal melakukannya sendiri-sendiri. Jadi kalau KKNT USU ini juga terdiri dari 20 SKS dan itu dilaksanakan selama 1 semester. Jadi kalau kita di USU kebiasaannya anak psikologi itu ada yang namanya KKN pilihan ya kan. Nah tapi memang 2 tahun terakhir ini anak-anak psikologi nggak ikut lagi karena dia mencantumkan sebagai pilihan. Jadi reguler dilaksanakan itu namanya kuliah kerja nyata. Namanya juga kuliah kerja nyata teman-teman juga tahu artinya sebenarnya adalah berkarya dan bekerja di desa. Jadi dan sifatnya itu memang multidisiplin. Jadi artinya teman-teman akan digabung dengan fakultas-fakultas lain. Nah, untuk ini biasanya kita melaksanakannya 35 hari.
itu yang wajib ya. Kayak anak psikologi pernah gitu, saya pernah bimbing dulu waktu kita bisa buka. Sekarang karena terlalu banyaknya yang wajib, maka anak-anak yang pilihan kemudian tidak dibuka karena nggak mampu pengelolanya ya. Nah jadi KKNT ini memang maksudnya adalah supaya kita punya MBKM internal yang harapannya tentunya banyak teman-teman yang bisa mengikuti. Kenapa? Karena sifatnya yang berkelompok gitu ya, dan kemudian kebutuhan di desanya itu juga tinggi ya, artinya mereka perlu membutuhkan teman-teman untuk bisa melakukan sesuatu buat mereka. Kalau kita bicara psikologi, model-model intervensi psikologi bisa kita bayangkan gitu ya. Namun ini tentunya dengan multidisiplin. Jadi memang syaratnya adalah pembauran. Nanti kita akan ganti. Meskipun kalau untuk anak psikologi saya berharap minimal ada 3 anak psikologi dalam satu kelompok gitu ya, sehingga kalian bisa berkoordinasi dengan dosennya lagi. Jadi kalau di KKNT ini ada namanya KKN reguler dulu yang 4 bulan ya. 4 SKS maksud saya. 4 SKS itu bagi teman-teman yang nggak bisa lagi direkognisi, karena di tempat-tempat lain itu ada yang nggak bisa gitu. Oke, karena dia udah hampir selesai gitu ya. Meskipun sebenarnya bisa saja, sudah itu bukan urusannya. Tapi artinya kita mulai dengan 4 SKS, ada namanya PKL. Teman dosen kita juga ada yang PKL atau pendamping dosen pendamping lapangan. Nah, kalau untuk KKNT ini kita akan adakan juga yang namanya dosen pendamping akademik. Jadi nanti dosen-dosen kita nanti Bu Tia atau tim KKN LPPM itu akan berkoordinasi dengan Ibu Kaprodi atau untuk membicarakan siapa yang mau jadi dosen pendamping akademik. Jadi secara akademik kalian juga akan dibimbing khusus untuk tahun ini, tapi akan kita evaluasi lagi untuk berikutnya. Jadinya apa ya untungnya? Untungnya tentu saja buat mahasiswa itu kan memang belajar di desa gitu ya. Meskipun kita kan nggak mau kayak KKN itu apa ya, ada filmnya tuh ya KKN. Bukan ya. Kita nggak mau modelnya jadi KKN desa penari ya kan. Tapi itu horor ya. Tapi bahwa mereka butuh itu dan pengalamannya biasanya memang luar biasa. Saya memang sampai saat ini KKN saya itu sebelum tahun 1990 saya kira ya. Nah itu sangat berkesan. Jadi seumur hidup gitu rasanya. Karena ya membayangkan bahwa kita memang diperlukan, kita jadi berarti, dan juga kita berkumpul dengan rekan-rekan dari berbagai fakultas ya, berbuat sesuatu, dan disitulah kita melihat bagaimana desa kita. Umumnya memang salah satunya ya, tema-tema kita itu ada 10 yang dirancang kawan-kawan gitu ya, tapi esensinya kalau teman-teman udah pada kuliah pemetaan itu kan sudah mulai masuk ya. Nah ini bedanya tentu saja harus hidup di sana gitu ya. Tapi biasanya para kepala desa itu sangat welcome karena saya datang. Jadi ada 11 desa binaan USU itu otomatis juga dijadikan lokasi. Jadi ada sekarang tapi kita ambil 50 desa saja ya, supaya masing-masing desa nanti ada 3 kelompok gitu kira-kira. Jadi artinya supaya artinya biar agak lebih terkoordinasi. Jadi artinya tetap ada Monef, tetap datang ke lokasi, kalau DPL sih wajib datang ke lokasi ya, gitu ya, seperti itu. Nah saya kira itu ya keterangan umumnya. Jadi misalnya desa sehat ya, kita cari lokasi desa yang tingkat stuntingnya tinggi. Stunting itu kan teman-teman tahu ya kayaknya ya, anak-anak yang lahir pendek sekali. Itu biasanya terkait dengan kekurangan gizi. Nah berarti kan ada banyak hal. Kalau anak-anak teknik mungkin sanitasinya gimana ya, pengelolaan airnya gimana, psikologi semuanya pasti dibutuhkan. Karena apapun kan psikologi bisa datang membawa penyelesaian di mana saja ya kan Bu. Psikologi di mana saja. Jadi teman-teman cek minatnya di mana. Kalau ingin berarti untuk orang lain, KKNT ini termasuk salah satu pilihan. Susah nggak sih? Iya, relatif tidak susah. Daftar saja, karena daftarnya memang satu pintu. Tadi seperti Bu Rahmi bilang, satu pintu, terutama adalah kalau apalagi internal ya, seperti Indonesia kampus mengajar itu salah satu MBKM itu ada 8 tuh. Yang KKNT kampus mengajar
kewirausahaan belum kita buka kayaknya, tapi kampus mengajar udah. Kalian bisa sowan ke direktorat Udah selesai, Bu? kemahasiswaan. Udah selesai. Udah bisa buka, tapi saya belum tahu bisa. Kampus mengajar dari USU atau yang USU. Oh, ada lagi. Ya, USU buat USU juga. punya, oke. Tapi dia kerjasama dengan SD sekota Medan. Nah, oke, itu juga itu mau pilihan pilihan. teman-teman kan. Berarti nanti ada lagi ya, berarti. Ada lagi. Kalau desa binaan memang di USU langsung KKNT, tapi kalau pengabdian dosen itu 5 saja. 5 saja rekognisinya. Jadi kenapa ini penting? Karena memang kita dalam ada syarat-syarat kerjasama. Jadi artinya kita nggak sembarangan juga internal membuat MBKM gitu ya, karena ada syarat-syarat kementerian. Jadi itu yang harus kita jalani. Itu juga kalau yang tunggu saja sih adik-adik kelas mungkin kewirausahaan, yang suka kewirausahaan, udah itu penelitian independen. Kalau pengabdian itu identik dengan KKNT saya kira ya. Terus apa lagi? Pokoknya 8 deh ya. Ada apa ya? Lupa ada apa ya, Bu ya? Magang bersertifikat. Oh, kampus mengajar. Mana dia? Oh, gitulah. Ya, itulah banyak. Buka saja. Kementerian selalu buka ya. Tapi memang saya yakin tuh teman-teman jagoan urusan urusan dunia web ya. Ya, benar. Searching dan lain-lain itu jagoan. Tapi satu hal, libatkanlah PA kalian. Nanti jadi masalah kalau enggak. Gitu. Udah diwajibkan, Bu. Iya, jadinya biar apa yang kalian lakukan di luar sana itu bisa nyambung ke program yang ada di dalam kan, sehingga kalian juga enggak merasa dirugikan dan lain-lain ya. Jadi berkoordinasikanlah dari awal. Dengan saya juga welcome, silahkan tanya. Di LPPM sendiri itu ada tim yang dibuat gitu ya, tim yang bertanggung jawab pada LPPM untuk menyiapkan perangkat dan lain-lain kegiatan-kegiatan ini. Dan untuk mendaftarnya saya kira di pintu 4 masih ada ya, KKN ya, KKN MBK, KKNT gitu ya, pernah dipasang ya saya rasa. Oh, ininya pamflet ya, flyernya yang flyernya gitu ya. Tapi di website USU pasti ada, di website LPPM pasti ada, dan mendaftarnya di MBKM. Satu pintu di MBKM USU ACID kalau nggak salah. Jadi login dulu, baru nanti pilih apa yang mau dipilih, entah KKNT atau kegiatan lainnya. Gitu. Kan penjelasan KKNT banyak sekali. Ada kalau KKNT online mahasiswa yang semester 5 juga udah boleh di sini. Ya, dia kan sama dengan di flyer itu ya. Boleh 5, boleh 7 kan? 5 dan 7 bisa. Boleh 5 dan 7 boleh. Iya. Ya, semester ini berarti 5 dan 7. Tapi jangan semester 3 ya. Jangan. Masih diurus sama prodi. Terlalu muda ya untuk sampai ke ini ya. Biar dulu kalian menimba dasar-dasar psikologinya sehingga bisa dipraktekkan nantinya. Ya, 5 dan 7, oke? lagi mengenai tentang mahasiswa. Oke. Misalnya nanti udah dapat kelompoknya gitu. Jadi untuk pilihannya itu biasanya mahasiswanya memilih atau memang harus ikut dari KKN udah buat tema. Jadi kalau saya melihatnya, karena saya ngajarnya pemetaan dan intervensi, tentunya yang reguler itu kalian pemetaan tuh di dalamnya, bongkar lagi. Ada tema-tema memang yang disediakan oleh ini. Tema yang disediakan itu sebenarnya terkait ya, desa ekonomi bangkit, desa hijau, desa sehat, desa sejahtera, desa pintar, desa wisata, desa budaya, desa tangguh, desa telekomunikasi ya, desa toleran inklusif, desa literasi digital yang bawahnya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya tentunya setelah kalian masuk di dalam baru bisa kita lihat kan, oke, kami punya datanya. Ini makanya beberapa desa udah dimasukkan ke tema ini karena menurut perangkat desa ini masalah kami. Kalau masalah kami stunting misalnya, masalah utama kami stunting loh gitu, maka desa sehat yang kita pilih. Jadinya kemudian hal-hal yang terkait untuk penanganan masalahnya gitu ya. Tapi misalnya juga saya tahu misalnya salah satu desa itu yang jalannya juga kesana susah dan nggak ada internetnya benar-benar nggak ada. Nah mungkin itu mulai diusahakan jadi desa digital gitu ya.
Nah, jadi artinya ke situ. Tapi itu buat saya apalagi tahun ini cari dulu permasalahannya. Teman-teman yang di sana lah, yang 15 orang satu kelompok itu yang bisa menyatakan ini kami temanya akan angkat ini. Yang jelas kita kerjasamanya dengan Kementerian Pedesaan ya. Gitu. Dan berharapnya nanti kayak BKKBN juga ikut membantu. Iya, yang udah kuliah pemetaan tadi ya udah tinggal enak punya peralatan-peralatannya. Saya berharap psikologi kemudian bisa jadi bisa jadi titik cerah juga buat teman-teman yang lain ya. Minimal kita punya perangkat untuk mencari. Ya. Jadi bagi teman-teman nih yang angkatan 2019 kemarin kan sudah membuka pemetaan kemana tahu ini pasti kan boleh untuk datang ke KKN yang pendaftaran dibuka sampai tanggal 22 Juli ya. Jadi 22 Juli. Artinya tadinya kan 17 ya, terus di ini 27. Jadi intinya daftar aja, nanti soal proposal apa yang mau dilakukan nanti di dalam. Di dalam. Itu yang penting daftar aja, siap sedia. Daftar aja, baru nanti teman-teman di LPPM yang menggabungnya. Tapi itu aja sih yang bocoran untuk anak-anak psikologi. Kalau kalian memang banyak, kita akan bagi kalian 3 minimal. Karena kuotanya juga lebih banyak ya Bu. Kuotanya 2080 sih, tapi itu udah tercatat itu anak-anak wajib. Tapi saya pikir kalau kalian cepat mendaftar, kalian duluan dapat meskipun kan kita pilihan nih kan tadinya. Artinya ya siapa cepat juga karena kan memang harapannya gitu bisa di 2080 mahasiswa. Kalau biasanya kita melaksanakan reguler segitu. Iya. Jadi kalau cepat-cepatan kita bisa. Baik Bu, sebelumnya terima kasih untuk penjelasan KKN tematiknya. Oke, baik, mungkin tadi untuk penjelasan KKN tematik udah selesai, jadi kita boleh lanjutkan dulu ke MBKM lagi karena ada beberapa pertanyaan lagi Bu dari teman-teman psikologi gitu Bu. Nah ini Bu, mungkin masih di pertanyaan yang umum ya Bu. Jadi apakah mahasiswa itu boleh ikut 2 program MBKM secara bersamaan atau tidak gitu? Nggak boleh. Tadi seperti yang disebutkan nggak boleh di 2 kesempatan. Cuma kan gini, kita tahu sekarang ini kan kayak misalnya KKNT sama magang kan bersamaan. Jadi nggak boleh tuh sama-sama ikut magang, daftar magang, daftar KKNT. Nah itu apalagi ikut penelitian misalnya. Karena itu sama aja tadi. Kalau mamanya nanti kalian dua-duanya lulus, kalian nggak bisa dua-duanya itu ikut gitu. Karena kan maksimum, intinya gini, kenapa mahasiswa itu nggak boleh ikut 2 MBKM sekaligus dalam 1 semester? Kalian kan ingat bahwa maksimum anak-anak yang IPK-nya 3 maksimum berapa tuh dapatnya? 24 SKS kan? Nah itu maksimum 24 SKS. Hitungan SKS itu, 1 SKS itu adalah dia bukan 1 jam kalian ada di ruangan doang, tapi ada kegiatan mandiri, ada tugas. Yang itu 1 SKS berarti ada 3 jam yang harus dihabiskan. Jadi 3 jam dikali 24 dalam seminggu, itulah beban yang maksimum untuk mahasiswa. Nah jadi kalau umpamanya kalian ambil misalnya 2 kegiatan, berarti itu kan 40 SKS. Nggak masuk akal kan? Ya kan, kalian 40 SKS kira-kira tidur kapan? Nanti mau pacaran, mau healing ya kan? Jangan keluar-keluar kalian di sini 40 SKS habis itu pingsan. Nah, itu jadi makanya tidak boleh ikut 2 ya. 2 nggak boleh. Jadi daftarnya pun jangan 2 gitu lah. Jadi kalau mau daftar 1, nggak lulus daftar lagi gitu kan, dia kan timelinenya beda-beda gitu kan. Nah, tapi kalau mamanya 2-2-nya lulus terus mau 2-2-nya diambil, nah itu yang nggak bisa. Jadi nggak boleh itu diambil karena percuma kalian nanti tadi waktunya udah habis 40 SKS, waktu dikonversi pun tidak bisa 40 SKS, maksimal 20 SKS. Rugi di kalian, rugi waktu, rugi tenaga ya kan, terus rupa konversinya juga nggak bisa diiniin gitu, dan nggak maksimal, pasti nggak akan maksimal, pasti apalagi misalnya kalian di perusahaan terus ikut penelitian dosen juga, nanti perusahaannya nggak senang, dapat kalian yang setengah-setengah, dosennya pun penelitiannya nggak senang juga, orang setengah-setengah juga gitu loh. Jadi harapannya ya 20 SKS dimaksimumkan, harapannya kan kalian mendapatkan pengalaman. Jadi harapannya ya kalian masuk ke situ pengalamannya ada, pengalaman yang diambil kan gitu. Oke Bu, mau balik lagi Bu ke soal konversi. Tadi kalau konversi 20 SKS udah aman gitu Bu. Nah
apakah konversi seperti SKS kayak skripsi Bu, itu bisa dikonversikan ke skripsi nggak Bu? Jadi gini, magang di USU udah dijelaskan. Kalian boleh baca ada panduan USU. Mahasiswa yang ngambil skripsi tidak boleh ngambil magang. Jadi gini, logikanya magang itu 20 SKS, ya kan? Skripsi 6 SKS. Ya kan? Kalau kalian magang sambil skripsi 26 SKS, lewat kan? Udah kan, sama seperti yang tadi. Jadi logikanya seperti itu. Tidak bisa ngambil 26 SKS. Magang tidak bisa dimasukkan dikonversi ke skripsi. Karena skripsi itu kan penelitian. Nggak bisa gitu. Tapi ada beberapa, kalian baca di buku MBKM yang kementerian, ada beberapa program yang bisa untuk masuk skripsi. Kalau nggak salah saya itu yang penelitian, atau kalau nggak salah satu lagi KKNT 2 kali 40 SKS, kalau nggak salah satu lagi studi independen. Karena dalam studi independen kan dia ikut penelitian juga. Jadi nah itu bisa dijadikan skripsi. Tapi kalau mau yang magang, apa yang mau deskripsikan gitu kan? Nah jadi itu nggak bisa. Kampus mengajar nggak bisa. Jadi makanya magang itu nggak boleh diambil bersamaan dengan skripsi dan tidak bisa dikonversi dengan skripsi. Nggak bisa. Nggak, lagian gini teman-teman, jangan aduh nanti saya ambil skripsi, nggak apa-apa deh magang habis itu diinin skripsi. Nanti kalian waktu nanti mengambil S2 skripsinya apa ditanya nggak ada ya kan Bu. Makanya skripsinya tetap harus ada gitu. Baik Bu. Kemudian Bu, ini kan kadang-kadang jadi pertanyaan juga Bu ke beberapa mahasiswa gitu. Kalau ikut magang itu biasanya apakah nanti ada bayarannya, atau ikut program MBKM itu bakalan dikasih uang transportasi atau dan lain-lain, itu kira-kira bisa dapat nggak Bu? Oke, jadi kalau masalah keuangan untuk misalnya kalau kementerian misalnya kayak kampus mengajar itu kan kalau nggak salah memang ada pendanaannya ya kan, dari kementerian jelas dia, terus PMM juga ada, cuma kadang-kadang itu memang pendanaannya nggak sesuai, kadang-kadang ya telat, ya kadang ini memang kalian harus tetap punya sendiri lah gitu. Tapi yang pasti saya nggak tahu pasti apa nggak ya, tapi dulu semester yang lalu, nggak tahu semester yang ini, anak-anaknya ikut kayak kampus mengajar kalau nggak salah dapat diskon ya untuk uang kuliah kalau nggak salah, jadi dapat bantuan uang kuliah. Jadi itu pasti biasanya diurus sama kementerian, diurus sama USU, tapi dia di belakang nggak di depan ya kan. Iya benar. Nanti kalau di depan dia dibayar, mahasiswanya nggak ikut, rugi menterinya ya kan, terus kan kementeriannya rugi. Nah kalau masalah kemitraan USU memang itu nggak dipatokkan. Jadi USU tidak mematokkan bahwa perusahaan harus membayar A, B, C. Kesanggupan dari perusahaan. Kadang-kadang ada perusahaan yang sanggup, ada yang dikasih uang makan, dikasih transport, tapi bukan gaji. Ada yang nggak sanggup, berarti kalian terpaksa ya pengalaman kerja saja. Jadi kalau masalah keuangan itu memang nggak bisa kita bilang pasti. Nanti kalian bilang hak saya, nggak bisa. Nggak bisa, karena kita juga kan ya sebenarnya belum ada mekanisme yang tepat, lagi mencari juga ya. Iya. Harapannya ya kalau umpamanya perusahaannya bisa ngasih, pasti akan dikasih. Baik Bu, ngomong-ngomong Bu, kalau untuk mahasiswa Fakultas Psikologi USU itu bisa nggak Bu mengikuti secara keseluruhan program MBKM? Kan tadi kan ada 8 gitu kan Bu. Apakah semua program ini boleh diikutin? Maksudnya boleh dicoba nggak Bu satu-satunya? Ya boleh dicoba, boleh, semuanya boleh nyoba. Terakhir ada itu yang bagian yang tadi yang 2 itu Bu, bagiannya penelitian, satu lagi adalah kemanusiaan. Itu dulu pernah ada ikut pejuang muda dari kementerian, itu pernah ada yang ikut kok, pejuang muda di satu tempat gitu, kayak KKN juga lah. Jadi tapi bagian dinas sosial kalau nggak salah yang buat, udah ada juga. Berarti yang penting intinya adalah minta izin dulu ya Bu ya? Minta izin dari DPA, plus cari informasi sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang informasinya itu kan, ngupdate-nya itu kan di website kementerian. Nah itu yang harus diupdate terus gitu. Mungkin Bu selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan tambahan khusus lagi. Mungkin ada salah satu program Bu, namanya program IISMA. Iya. Jadi itu salah satu program yang diberikan kepada mahasiswa untuk bisa belajar di luar negeri gitu Bu. Nah ini kan kalau sistemnya itu kan mungkin lebih berbeda ya Bu ya. Jadi bagaimanakah dengan sistem konversi SKS-nya nanti? Karena
tentunya pelajaran psikologi yang ada di Indonesia itu kan kadang berbeda gitu dengan psikologi yang ada di luar negeri gitu. Jadi sistem konversinya itu kira-kira gimana, Bu? Jadi gini, kalau ISMA dia tetap konversinya 20 SKS. Nah kalau pertanyaannya misalnya Bu, saya anak psikologi, saya kan nanti mau masuk ke psikologi di fakultas luar negeri misalnya, gimana nih mata kuliahnya kan beda. Nah informasi terakhir yang saya dapat, harapannya ISMA itu tidak ngambil linear. Iya. Nah ternyata seperti itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang dapat linear, ada tuh yang kan kamu juga ikut lah, ada beberapa yang ikut. Kan kita berharapnya ya udah yang linear gitu dong, yang sama. Nah ternyata yang lulus itu misalnya kamu psikologi, kamu ngambilnya misalnya musik, seni, gitu yang ternyata. Jadi itu trik terbarunya, katanya yang malah selinier itu malah nggak akan masuk. Yang terakhir saya dengar. Jadi kalau masalah konversinya begitu, kalau memang ISMA-nya mintanya berarti di luar, misalnya di luar jurusan, berarti kita akan konversi kemana aja yang kamu harusnya ngambil di semester itu. Iya kan, misalnya semester 7 kamu misalnya atau semester 5 misalnya kamu ngambil, ya terpaksa kita, bukan terpaksa ya, maksudnya kita harus rela lah, saya sebagai kaprodinya harus rela untuk memberikan itu di semester 5 walaupun itu tidak nyambung, walaupun saya sebagai kaprodi ngerasa bahwa kamu jangan ambil deh kalau yang semesternya masih kecil gitu, maksudnya semester 5 atau semester 7 gitu. Semester 7 boleh, semester 5 20 SKS saya kebayang kamu kehilangan misalnya kemampuan observasi, kehilangan kemampuan wawancara, nanti kalian lulus gimana gitu loh. Itu perasaan itu yang kita takutkan gitu. Tapi makanya kalau nanti anak 2021 mau semester 5 dia ngambil, memang itu udah jatahnya, saya nggak akan udah pergi gitu. Tapi yang ini karena kan masih KKNI nih, kurikulum kalian masih KKNI, sehingga kita kesulitan. Jadi makanya kita sarankan ambillah yang sejalan, yang linear gitu. Walaupun ternyata ISMA nggak tinggal seperti itu. Kita kan punya capaian pembelajaran untuk mahasiswa. Kami khawatir bahwa kalian keluar capaian pembelajarannya tidak cukup gitu loh. Makanya saya selalu bilang 2019, ayo kalian kan udah SKS-nya udah dikit. Iya, ayo benar. Pergi MBKM, ini kesempatan kalian terakhir. Ini waktunya kalian punya kesempatan untuk untuk experience, walaupun yang hilang nggak banyak. Misalnya ada cuma 7 SKS, 9 SKS, itu masih masuk akal daripada kalian kehilangan 20 SKS gitu kan. 9 atau 7 SKS di semester 7 2019 itu akan lebih banyak kalian dapat di luar. Gitu loh, akan kalian dapat banyak lebih di luar daripada hanya di kampus ini gitu. Makanya saya bilang, ayo 2019 pergilah cari MBKM gitu. Berarti kalau untuk program MBKM ini sangat disarankan gitu ya, Bu? Iya, sangat disarankan di 2019. Sarankan sekali gitu loh. Jadi kalian punya kesempatan, punya tahu dunia kerja gimana gitu loh. Kalian rasa dosen-dosen di sini kejam kali, kalian lihat nanti di sana di luar sana. Oke Bu, berarti teman-teman mungkin setelah dengar ini udah boleh mulai cari-cari informasinya dan udah boleh mulai daftar kali ya. Untuk juga angkatan yang 2020 juga udah boleh mulai cari-cari juga ya Bu ya. Jadi tahun-tahun ke depan udah tahu saya mau kemana nih gitu, strateginya apa gitu loh. Mungkin kemudian untuk pertanyaan terakhir gini Bu ya Bu, ini bagaimana dengan timeline pelaksanaan MBKM Bu? Ini biasanya disesuaikan dengan kalender akademik universitas atau udah ditetapkan oleh pihak MBKM itu sendiri? Jadi timeline sekarang karena udah makin koordinasinya sudah makin baik, kelihatannya timelinenya juga udah disesuaikan dengan perkuliahan kita gitu. Jadi dimulai, kan dia 6 bulan ya, jadi pas itu dimulai atau kadang-kadang dibuat jadi 4 bulan supaya sesuai. Karena nanti masukkan nilainya itu sama. Batas masukkan nilai dosen, jadi sama dengan batas memasukkan nilai MBKM. Karena saya di akhir kemarin itu harus konversi. Berapa yang kalian masukkan, berapa mahasiswa yang MBKM itu harus dikonversi di masa mahasiswa ini lagi masukin nilai. Jadi dosennya selesai masukin nilai, saya akan konversi di situ. Jadi harapannya sih timelinenya sama. Yang terakhir-terakhir ini benar. Yang dulu-dulu ya namanya masih uji coba ya Bu ya, bisa. Jadi gitulah. Oke. Baik Bu. Mungkin untuk pertanyaannya sekian dan mungkin udah cukup jelas juga ya. Jadi harapannya setelah teman-teman menonton sesi ini, jadi teman-teman udah dapat banyak insight nih tentang MBKM dan harapannya nanti teman-teman dari Fakultas Psikologi itu lebih banyak yang mendaftar juga. Oke. Baik, jadi sebelum saya tutup sesi talk show kali ini, jadi saya
sangat berterima kasih kepada Bu Tia dan juga Bu Rahmi yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya walaupun sebenarnya sibuk banget untuk kerjain yang lain. Dan harapannya juga teman-teman itu makin semangat dan tetap berniat untuk mendaftar program MBKM ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para narasumber. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan dan terima kasih. Sampai jumpa di talkshow yang berikutnya.